lagi di channel kita Kopi. Ya, di video kali ini kita mau nge-review. Ini salah satu request dari, entar aku taruh itunya ya. Review The Book of Forbidden Feelings dan yang satunya kalau nggak salah kayak gitu. Jadi kita mau review dua-duanya, Forbidden Feelings sama The Book of Invisible Question. Yeay. Ini udah lama kali ya aku punya. Bahkan kertasnya udah begitu. Iya, udah kuning. Keren gitu loh, kalau lihat buku kertasnya udah kuning gitu. Kayak punya sejarah gitu. Iya. Historical. Iya. Yang mana duluan? Yang ini ya. Soalnya yang pertama terbit tuh ini. Oke. Nah ini aku, seperti judulnya ini tentang perasaan-perasaan yang terlarang. Aku mau bacain ini dulu ya, sinopsis. Oke. I wanted to say, I would love to know your obsession. It is landed house, gadgets, power, domestic life, succulent plants, achievements, money, work, more likes and followers, cult, validation, sex, organic food, pets, perfect selfies, children, sport, religion, relationship, minimalism, perfection, muscles, urban toys, shoes, traveling, or fame. But nobody is prepared for that kind of question on a first date. So I said, you look great. Waktu aku baca ini apa sih kok panjang kali? Ini panjang kan untuk sinopsis buku yang begini gitu iya. Kan? Terus kayak kalau misalnya dalam waktu ketemu orang, kita tuh udah punya banyak kali pertanyaan tentang dia ininya apa, obsesinya apa, dia tujuannya apa segala macam. Tapi kita membatasi itu ya udah kita bilang, you look great. Ketawa sendiri aku udah. Mulai dari cover aja kali cover, ya. Memang tiga ada tiga seri. Satu lagi apa ya? The Book of Imaginary Beliefs. Oh, The Book of Imaginary Beliefs. Warna hijau. Ini yang ini hitam, yang ini biru broker gitu ya, Nek? Iya, cantik sih, simple. Itu kayak pikiran semraut gitu. Pikiran semraut gitu ya, kayak benang-benang gitu ya, Nek? Benang kusut gitu. Iya, ya. benang kusut. Dalamnya khas kalala bohang ya. Aku selalu suka sama warna di abis sampul, Nek. Abis sampul 7. Paling depan abis sampul. Hitam itu hitam. Ini? Iya, nggak tahu nggak. Karena kayak langsung hitam gitu kan. Terus punya satu lagi yang kayak langsung biru dongker tuh keren gitu. Judulnya dari The Book of Forbidden Feelings, ditulis oleh Kalala Bohang, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Ini pertama kali terbit 2016 dan punya aku ini cetakan ke-7 Agustus 2017. Harganya aku nggak ingat tapi ya sekitar hampir 100.000 atau mungkin 100.000. Atau more. Iya, lebih dari 100.000 sih kayaknya. Hardcover, udah gitu nyampe Medan tuh. Ditulis oleh Kalala Bohang. Lalu jumlah halamannya ada 147 halaman. Oke, sebenarnya buku ini ceritanya tentang apa sih, Nek? Kayak apa ya, dia ngejelasin gimana susahnya hidup di society yang nggak cocok sama kita. Oke. Ada dia bilang kau harus kerja di tempat yang sebenarnya kau nggak suka, kau harus ngerjain apa yang harus kau kerjain tapi sebenarnya kau nggak suka gitu. Terus sampai ke rumah itu pengennya ya tidur aja tapi nggak bisa gitu aja gitu. Oh, itu yang makanya kayak perasaan-perasaan yang terlarang gitu kali ini. Oke. Meskipun beberapa ada yang panjang, terus kayak sinopsis tadi tuh yang panjang tapi isinya macam-macam. Iya. Yang sebelah sini apa, sebelah sini apa, sebelah sini apa gitu. Kayak nggak satu alur gitu kan ini. Kayak nggak beraturan tapi ya nyambung aja gitu. Ada yang bilang baca ini bakalan relate kalau misalnya baru putus cinta, dan menurut aku memang ada beberapa bagian yang memang ngegambarin gimana waktu kita break the relationship. Jadi wajib untuk orang-orang patah hati? Nggak wajib juga sih. Tapi iya, abis putus cinta tuh yang begini memang gitu. Terus kayak pas baca entah kenapa pikiranku tuh seolah-olah mengiyakan apa yang dikatakan Kalala Bohang ini. Jadi kayak iya ya. Memang nggak semua yang istilahnya aku satu pemikiran dengan Kalala Bohang gitu, nggak semua. Tapi ada beberapa yang iya ya, aku setuju gitu. Sebenarnya aku nggak yakin ini sane nggak sih kalau kita baca ini, waras nggak sih kalau kita baca ini. Karena ada beberapa bagian yang kayak entah memang aku aja yang nggak mau nerima atau gimana, tapi menurutku nggak cocok kalau dibaca sama yang kayak mudah terpengaruh gitu. Oh iya sih, aku setuju. Karena kebanyakan isinya keluhan gitu kan, keluhan terus kayak apa namanya, curhatan gitu lah. Tapi kan nggak semua keluhan dan curhatan itu harus kita terima. Ada yang ya udah kita terima tapi ya udah lupain gitu. Iya, ada yang bisa kita ambil. Apa sih hikmahnya ya kalau kata orang gitu kan? Oh ini kejadian sama gue, ya udah gitu. Relate. Iya. Jadi pas ada bagian yang
menurut aku emang harusnya kita begitu gitu. Jadi bikin aku bagus nggak sih buat kita. Tergantung orang yang baca. Kalau misalkan orang baca itu kayak yang gampang, ada begini terus langsung diserap, langsung kayak yang mikir itu tuh bener gitu, itu bahaya juga. Iya, kayaknya harus hati-hati juga gitu. Tapi so far bukunya bagus. Bagus, itu cuma kayak beberapa potongan aja sih. Nggak semuanya kan? Nggak semua. Oke, lanjut. Oh, Bagian-bagian paling bagian. Uni suka deh. Oke. Uni Neng, salah kan? 103. Sebenarnya banyak yang relate gitu. Everybody knows that everybody is normal till you get to know them better. But instead of not getting to know anybody, you're still willing to get to know strangers. Because you want to cure your loneliness, you're still willing to get to know strangers. Because you don't want to spend holiday seasons alone watching Woody Allen movies, you're still willing to get to know strangers. Because you want real conversation before bed, you're still willing to get to know strangers. Because you want to have dinner at your favorite restaurant on weekdays and not only on weekends, you're still willing to get to know strangers. Because loving is a party for two. And the cycle goes like this. Strangers become non-strangers, become strangers. All over again. Iya. Oh, itu bagian dari buku yang bisa kayak iya. Iya, siklusnya gitu aja. Lama strangers, abis itu bukan strangers, abis itu strangers lagi. Terus kita finding new strangers. Orang lama pun, walaupun itu orang lama gitu kan, kalau kita jarang ngomong kan itu udah jadi kayak stranger lagi gitu. Di siklusnya kita aja lu muter-muter aja gitu. Ada 134. What makes you willing to meet up with a long-time friend? Great memories or unbearable boredom? How do you react towards phone calls? Immediately answer them or let it ring and call them back after a few seconds? Who is your favorite person to do absolutely nothing? Your sibling, best friend, partner, or your ex-lover? What are your thoughts when you go to the bed at night? Nothingness, your fear or disappointment, good things that happened that day, or the love of your life who left you? How do you react towards bad dreams? Write them down in your journals that you carefully keep on your bedside table, or you simply do not remember them. What are you thankful for? Your routines, your work, your best friend, your achievement, your time, or your life? Kenapa Neng suka bagian itu? Pertanyaan-pertanyaan yang sama aku tanyakan juga Ke diri sendiri gitu. Iya. Ya sebenarnya kayak apa sih yang disyukuri dalam itu kan kegiatan gila, pengen sama siapa ngelakuinnya gitu-gitu kan ya. Bahkan yang kalimat awal tuh, alasan buat ketemu teman lama tuh apa sih? Iya. Ya memang karena punya kenangan yang bagus sama dia, atau ya karena bosen aja kan, karena nggak ada kerjaan ya udah Jumpa gitu ya kan. Kayak ya memang pertanyaan kayak gitu yang pernah aku tanyakan juga Ke diri sendiri. Dan dijawab oleh diri sendiri atau nggak ketemu jawaban. 137. Ini sebenarnya kayak nyambung gitu dari halaman 136, 137, tapi aku ngerasa yang bagusnya itu di 137. Dia bicara tentang nothing. Di 136 dia bilang, let's talk about nothing. Di 137, but how you construct everything back to nothing needs more courage and brain and planning. Keep thinking about nothing. The more you think, the more you gain everything. Living is nothing, achieving is nothing, breathing is nothing, loving is nothing, talking is nothing, finishing is nothing, working is nothing, relaxing is nothing, eating is nothing, seeing is nothing, you are nothing, everyone's nothing. And when everyone becomes nothing, that's when everything will become beautiful again. Ini gila. Iya. Bang Pal baru saja membenarkan. Ya respon gitu tuh abis baca itu tuh kayak. Dan kakak itu ngerangkainya bagus gitu. Iya aku suka sih cara dia ngerangkai kata-katanya itu. Iya. Dan di akhirnya memang dibikin kita biar sadar gitu. Iya. Seolah-olah mantra gitu. Jadi abis baca yang tadi tuh yang achieving is nothing, breathing is nothing, loving is nothing, dan when will everything become beautiful again? Oh god. Aku selalu appreciate cara Kak Lala Bohang buat nulis itu. Gitu kan. I think that's it from this book. Buku satunya lagi berarti Iya. sekarang. Enggak, Neng, kita ngomongin sampul nih, Neng. Satu Okay. lagi tuh yang kedua adalah The Book of Invisible Invisible Question. Itu covernya ada ulernya ya, Neng? Iya, ular yang memakan ekornya sendiri. Iya. Aku masih nggak dapet sih itu kenapa. Aku juga. Ini apa? Kalau yang itu kan kayak dapet gitu kan ya, Neng? Kalau yang ini aku. Ini mau dibacain sinopsisnya. Iya, aku suka sinopsisnya. Who? A breathing myth. Yes. Why?
Some breathing mate lucky enough to understand their purpose of existence, but most of the mates have no idea why they exist in the universe. The mate who knows and the mate who doesn't know experience the same pain, uncertainty, and heartbreak, but have different points of view on everything. Where? Under the sky, on the soil, between the air and the sea, in the arms of people who treat you badly. What? Something you don't know and something you know. If you're lucky, you'll find the answer, but other question will come to you soon after that. When? Not today. Itu tuh kayak bener-bener ngegambarin manusia dengan cara yang berbeda. Bener. Pak dia itu kayak yang daging. Ya, kita kan daging kan ya? Iya, seonggok daging. Seonggok daging ya. Apa sih kalau kita ya siapin seonggok daging yang punya nama gitu kan ya? Iya. Itu film apa gitu waktu itu aku nonton. Iya benar. Di mana? Ya di bawah langit kayak gitu kan. Di antara udara dan laut. Iya benar. Aku suka deskripsi manusianya dia. Bagus. Oke, kita lihat. I love the blue. Keren. Oke, identitas. Iya, identitas bukunya nih. Judul The Book of Invisible Question, ditulis oleh Lala Bohang. Pertama terbit di tahun 2017, ini cetakan ketiga Agustus 2017, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Ini halamannya sekitar 150-an lah ya, Iya nih. 150 halaman. Gimana Bapak? The Book of Invisible Question kayak judulnya sih. Buku itu kayak bener-bener ada pertanyaan-pertanyaan yang invisible gitu, yang nggak nampak tapi sebenarnya itu cocok buat ditanyain. Iya nggak sih? Ada di halaman ini ada list gitu di halaman berapa tuh nih? 7879 ya. Jadi di halaman 7879 tuh kayak ada daftar pertanyaan gitu. Itu ada when is the end. Tapi aku lebih suka pertanyaan yang sebelah sini sih. Secara keseluruhan. Coba Oneng baca. Do these people know that their words don't do anything good? Let's do a Wi-Fi, shall we? Do you mind if I drink from your glass? Why do some people talk without looking into my eyes? Is it okay to be emotionally unavailable in a committed relationship? Can you prove that all of your statements are not lies? If I promise to love you forever, will you do the same? Are you the real thing? Do you want to see my dream board? How much money do you make a year? Are there old couples who still kiss each other passionately? What kind of book that turns you on? If you arrive home and everyone's missing, what will you do? Have you ever tasted the rain? Ya, jadi tuh kayak kumpulan pertanyaan dibanding yang sebelah. Nah, kalau menurut aku, ya aku lebih relate sama pertanyaan yang sebelah situ sih. Ya bener kan ya. Misalkan tadi dia bilang itu, kau nggak apa-apa ya kalau kita minum satu gelas. Kan kita kayak nggak pernah tanya gitu, ya udah asal minum aja gitu. Pertanyaan-pertanyaannya invisible, tapi bener juga ya kalau ditanyain, ya nggak sih? Iya. Kita harus ya cek ke Wifi. Wifi tuh kayak foto bareng-bareng gitu. Terus ada ya, kalau aku jatuh cinta sama kamu bakalan ini nggak sih? Lakuin yang hal yang sama nggak sih? Kayak gitu. Oke. Itu kayak pertanyaan yang kalau yang tadi itu kita sebelum kita jatuh cinta, kalau aku jatuh cinta sama kamu bakalan jatuh cinta juga nggak sih, kan gitu. Tapi nggak kita tanyain, ya udah kita jatuh aja gitu. Ada lagi? Aku mumet, aduh. Tapi ini bukunya most of them kayak pertanyaan-pertanyaan gitu ya kan. Kayak dimulai sama pertanyaan, tapi banyak juga yang kayak misalkan cerita si ini dan si ini gitu. Ini kayak pertanyaan gitu kan. Kalau ini satu pertanyaan. Apa pertanyaannya nih? How to have a joyful life? How to have a joyful life? Sampai How to banyak have a banget joyful jawabannya. life? For once in a while, stop seeking for joy. Ya nggak usah dicari juga gitu. Aduh. Kalau lama-lama suka bikin kita diem deh. Lain. Aku ada yang part yang aku suka. Ini kayak can you tell me something funny gitu. Ini juga isinya pertanyaan semua, tapi ini beda-beda gitu. Can you tell me something funny? Let's laugh at society's rule. Let's laugh at double standards. Let's laugh at keyboard warriors. Let's laugh at unnecessary consumptions. Let's laugh at distraction-oriented lifestyle. Ini tuh kayak apa ya? Menertawakan apa yang ada, Iya. apa yang eksis di dunia ini gitu. Iya. Let's laugh at our envy towards others. Let's laugh at uninteresting WhatsApp group conversation. Iya kan? Let's laugh at our hunger for achievement. Oh shit. Let's laugh at broken marriage. Let's laugh at being constantly on debt. Let's laugh at self-obsessed Iya, itu leaders. kayak, iya kenapa kita nggak? Ya udah, ayo kita ketawa. Iya bener. Daripada kita kayak seeking joy.
Kayak yang terakhir, let's laugh at our current lifestyle, let's laugh at ourselves. Kan kayak di buku ini tuh Neng, kayak ada yang pertanyaan terus dijawab sama batu. Oh iya Iya kan? Hampir kayak misalkan itu Neng, misalkan Who is my soulmate? Bro, I wish that person will be a mix between Kylie Jenner and Jodie Smith. itu jawaban si batu. Si batu. Jawaban si anak kecil. Her nose charmed me. I remember talking to her for the first time. She ate an orange with her gap teeth while staring at me. Her nose was actually not that cute, but it absurdly and instantly attracted my eyes. I wanted to talk to her longer, but she didn't seem very interested. She answered my long questions with short, yes, maybe, and later. The moment she finished her orange, she hurriedly left her chair, maybe because of me. That's when I knew I already lost the love of my life. Even before getting to know her, in my head I already imagined we're going on a date or our first kiss, our first fight, and so on. But it ended before it even started. And she left me wondering about the nose. Sebenarnya itu kayak itu kan ada yang jawab tuh kan ada 4 ya nih, batu, Iya, batu, anak-anak, itu kecoa, terus kecoa sama yogurt girl. gitu. Jawaban yang paling suka, aku sama paling suka jawaban si anak-anak gitu. Unpredictable aja. Ini anak-anak jawab kayak gini. Ya versinya anak-anak yang ngawur gitu. Iya, nggak sih? bener. Gila, jawaban dia paling panjang. Mungkin anak-anak gitu kali ya, Neng. Tapi Ya, emang iya kan? imajinasi anak-anak kan luas. Kita itu terlalu cetek. Terus aku suka halaman ini. Apa, Neng? 59. Your pain is important and so does everyone else. Your struggle is real and so does everyone else. Iya. Ya, kita harus menghargai orang sebagaimana kita mau dihargai gitu. Kita nggak suka disakitin, ya orang lain juga Nggak suka. gitu. Dan juga gitu kayak banyak orang yang ngerasa kayak ini nih aku the most painful person ya. Yang aku paling tersakiti lah gitu kan. Everyone juga gitu. Tapi masalahnya aja beda. Itu halaman 94. Oh, ingat tuh 94. Iya. Ayo, coba baca. How to make all the pain vanish into thin air. You need to remember this. Human consists of 60% water. So, don't be afraid to wash unnecessary people away from your life. People who take you for granted. People who hurt you over and over again. They will just wash away. Iya ya. Nggak pernah terpikirkan sebenarnya sesimpel itu gitu. Iya, tapi kitanya aja yang buat susah. Di buku ini kayaknya lebih banyak gambarnya ya dibanding buku yang satu lagi. Itu sama, karena aku belum buka yang satu lagi sih. Sama sih. Tapi aku lebih suka gambar yang di ini mungkin. Karena Lebih berwarna. Iya Walaupun sih. warnanya kan di sini kayak cuma biru navy ya ngomongnya. Navy kalau di sini kan hitam tuh, hitam Iya, iya, putih. iya. Hitam Iya. putih kalau di sini kan ada lebih lagi warnanya. iya. Oke, kenapa everyone harus baca buku dua ini? Jujur waktu beli pun aku nggak punya prasangka apa-apa terhadap buku ini. Dan aku pikir ya bakalan sama aja kayak buku-buku puisi atau buku-buku quotes lain gitu. Yang dibaca, oh ngena, udah. Tapi ternyata efeknya lebih kayak yang apa tadi, when everything become beautiful again. Selama ini kita kejar, selama ini yang kita cari-cari itu sebenarnya nggak ada gitu. Iya, nothing. Nggak ada. Tapi dengan nggak ada itu, ya di situ orang-orang tuh jadi kelihatan bagus gitu, indah gitu. Satu pamerin ini, yang satu gini. Sebenarnya itu sebenarnya nggak ada. Itu sih. Terus Terus karena Indonesia adalah bohong. iya, kalau bohong seharusnya udah nggak diragukan lagi ya gimana. Tulisannya. Dari kita pernah nge-review satu ya, The Book of Question. Oh iya, buku-buku pertanyaan itu. Dan pertanyaannya memang di luar dugaan sih. Oke. Ya meskipun aku nggak yakin sebenarnya ini kita baca ini waras nggak sih gitu. Iya, aku juga. Tapi tetap masih ada poin bagusnya yang bikin kita mikir dan nyadar gitu. Iya, mikir dan nyadar. Tapi ya sebagaimana kalau misalkan kita baca gitu, jangan dikit serius sekali gitu Iya. ya. Jangan iya tapi iya-iyahnya tuh kayak yang serius sekali terus dipikirin terus yang gitulah. Ya itu jangan. Iya aku bilang tadi ada yang memang bikin kita abis baca terus langsung iya ya. Nah iya kita itu tuh kayak apa ya, memang kayak seolah-olah kita pernah tahu ini Iya. tapi lupa aja Iya. gitu.
Jadi pas di sini diingetin Keinget lagi, lagi, gitu. kayak gitu. Beberapa yang aku bilang nggak bisa aku terima tuh ya memang nggak pernah aku dengar sama sekali dan masa sih gitu. Iya. Nah yang Ada di yang bagian kayak gitu situ, sih. Aku juga ngerasanya kayak gitu. ada yang bilang ini cocok buat orang yang baru putus. Iya, jadi kalau baru putus boleh sih dibaca. Kalau yang ini apa sih? Aku nggak yakin. Tapi siapa aja sih bisa. Kalau Siapa yang aja bisa baca itu sih, kalau menurut aku. Oh iya, Ntar jawabannya kayak sedikit. Kita mau bilang ini isinya full English. Iya, full English. Sumpah. Jadi kalau mau yang belajar bahasa Inggris cocok ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada English yang basic itu nggak terlalu harus buka kamus atau gimana sih. Iya kan? Udah ngerti gitu. Awalnya aku mikir nih kayak, aduh, Iya dia. English aku kan basic gitu. Jadi kayak ini aku nih boleh buka kamus nih. Ternyata enggak kok. Iya makanya. Oke, jadi punya worth it ya, Neng? Iya worth it. Kita kasih dia berapa? Iya, berapa? Aku bingung. Skala 1 sampai 5. Aku 4. Oke, 4. Aku karena aku baru baca yang itu dan Neng baru baca yang itu Iya. sebenarnya. Aku sama sih 4. Bukunya bagus. Bagus. Oke, itu dia hasil omongan kita tentang buku ini ya. Panjang loh, Neng. Iya, iya. Iya. Aduh, ya udah. Ini terima kasih kepada yang Udah request. Kita buat yang lain yang request. Bakalan kita wujudin requestannya Segera. Tapi ya pelan-pelan juga. Satu persatu. Kayak yang ini kan kita udah selesaiin. Nah. Iya, nanti kita cari lagi Iya. nih. Request yang lain. Seeking for the book. Kan abis baca buku ini Bapak langsung bahasa Inggrisnya tuh improve. Oke. Oke. Ya, videonya jangan lupa Di? like, Terus di komen, Terus? di share juga, Terus? dan channelnya jangan lupa di subscribe kalau belum di subscribe. Oke. Thank you for watching. Yes, jangan beli. Buku bacakan. Ya, dia nulisnya capek loh. Iya. Butuh tenaga dan pikiran, keringat, darah dan air mata apa sih? Oke. Thank you for watching. Yes. See ya. Dadah.